wabarakatuh. Saya Nadia Gustiliana Safitri dengan NPM A1M022026 dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tugas filsafat dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Saya akan menjelaskan materi tentang bab 5 yang berjudul ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Apa itu ontologi? Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani, yaitu ontos, being, dan logos, logic. Jadi, ontologi adalah the theory of being, being, teori tentang keberadaan sebagai keberadaan, atau ilmu tentang yang ada. Clauberg menyebut ontologi sebagai ilmu pertama, yaitu studi tentang yang ada sejauh ada. Studi ini dianggap berlaku untuk semua entitas termasuk Allah dan semua ciptaan, dan mendasari teologi serta fisika. Secara terminologi, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada yang merupakan realitas, baik berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Ontologi merupakan ilmu pengetahuan yang paling universal dan paling menyeluruh. Penyelidikannya meliputi segala pertanyaan dan penelitian yang lebih bersifat bagian. Beberapa aliran dalam bidang ontologi, yaitu realisme, naturalisme, dan empirisme. Istilah-istilah terpenting yang terkait dengan ontologi adalah 1. Yang ada, 2. Kenyataan, 3. Eksistensi, 4. Esensi, 5. Substansi, 6. Perubahan, dan 7. Tunggal, serta 8. Jamak. 2. Dasar ontologi ilmu. Dasar ontologi ilmu sebenarnya ingin berbicara pada sebuah pertanyaan dasar, yaitu apakah yang ingin diketahui ilmu, atau bisa dirumuskan sebagai eksplisit menjadi apakah yang menjadi bidang telaah ilmu, berbeda dengan agama atau bentuk pengetahuan yang lainnya. Maka, ilmu membatasi diri hanya kepada kejadian yang bersifat empiris. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Awal pikiran Yunani telah menunjukkan munculnya perenungan di bidang ontologi. Di dalam berbagai pemahaman ontologi terdapat beberapa pandangan pokok pemikiran. Di antaranya, A. Monoisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang berasal dari kenyataan adalah satu saja, tidak mungkin dua. B. Dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan rohani, benda dan ruh, jasad dan spirit. C. Pluralisme. Paham ini beranggapan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. D. Nihilisme berasal dari bahasa Yunani yang berarti nothing atau tidak ada. E. Agnostitisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Apa itu epistemologi? 1. Pengertian epistemologi. Secara etimologis, epistemologi berasal dari dua suku kata Yunani, yaitu epistem yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, dan logos yang berarti disiplin atau teori. Hollingdale menyatakan bahwa epistemologi merupakan bagian dari filsafat pengetahuan yang membahas tentang cara dan alat untuk mengetahui. 2. Metode epistemologi. Metode ilmu ini adalah menggunakan akal dan rasio, karena untuk menjelaskan pokok-pokok bahasannya memerlukan analisa akal. Adapun metode dalam epistemologi diantaranya adalah sebagai berikut. A. Metode induktif. B. Metode deduktif. C. Metode positivisme. D. Metode kontemplatif. E. Metode dialektis. 3. Persyaratan epistemologi. Suatu pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu apabila dapat memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut, yaitu A. Ilmu mensyaratkan adanya objek yang diteliti. B. Ilmu mensyaratkan adanya metode tertentu. C. Pokok permasalahan. 4. Aliran epistemologi. A. Empirisme.
Empirisme adalah sebuah orientasi filsafat yang berhubungan dengan kemunculan ilmu, pengetahuan modern, dan metode ilmiah. B. Realisme. Realisme berpandangan bahwa kenyataan tidaklah terbatas pada pengalaman inderawi ataupun gagasan yang terbangun dari dalam. C. Idealisme. Idealisme adalah tradisi pemikiran filsafat yang berpandangan bahwa doktrin tentang realitas eksternal tidak dapat dipahami secara terpisah dari kesadaran manusia. D. Positivisme. Positivisme adalah doktrin filosofi dan ilmu pengetahuan sosial yang menempatkan peran sentral pengalaman dan bukti empiris sebagai basis dari ilmu pengetahuan dan penelitian. E. Pragmatisme. Pragmatisme adalah mazhab pemikiran filsafat ilmu. C. Apa itu aksiologi? Jujun S. Surya Sumantri dalam bukunya Filsafat Ilmu mendefinisikan aksiologi dalam 2 tahap. Tahap pertama, ilmu yang otonom terbebas dari segenap nilai yang bersifat dogmatik atau bebas nilai, sehingga dengan leluasa ilmu dapat mengembangkan dirinya atau fungsi internal. Tahap kedua, ilmu juga bertujuan memanipulasi faktor-faktor yang terkait dalam gejala tersebut untuk mengontrol dan mengarahkan proses yang terjadi. Aksiologi merupakan tujuan utama dari segala sesuatu yang diperoleh sebab nilai aksiologi menjadi pertimbangan utama bagi perkembangan lanjut sebuah ilmu pengetahuan. Berikut akan dijelaskan mengenai aksiologi sebagai sebuah nilai dan aksiologi sebagai etika dan aesthetic expression. 1. Etika. Istilah etika berasal dari kata ethos bahasa Yunani yang berarti adat kebiasaan. Dalam istilah lain, para ahli menyebutnya dengan moral, juga berarti kebiasaan. Namun, kedua kata ini memiliki arti berbeda. Etika bersifat teori sedangkan moral bersifat praktik. A. Etika alamiah menunjukkan fakta tentang sesuatu dan mengevaluasinya telah dikenal secara luas sebagai 2 hal berbeda yang saling berhadapan. B. Etika objektif. Etika objektif untuk menunjukkan setiap kalimat etika yang dikemukakan secara bebas tidak ada muatan suatu kepentingan apapun dari orang yang mengemukakannya. C. Etika universal, yaitu bentuk-bentuk pranata sosiokultural tertentu terdapat di dalam setiap masyarakat manusia. D. Etika sosiokultural. Setiap komunikasi insani hampir dapat dipastikan merupakan komunikasi antar budaya. E. Etika ilmiah atau etika kritis. Kritisisme etik dan etika kritisisme merupakan subjek perhatian yang sangat penting di dalam kajian kritis terhadap setiap fenomena komunikatif. 2. Estetika. Estetika berbicara tentang indah atau tidaknya sesuatu. Istilah estetika dipopulerkan oleh Alexander Gottlieb Baumgarten melalui beberapa uraian yang berkembang menjadi ilmu tentang keindahan. Teori estetika pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3, yaitu A. Teori estetika formal, banyak berhubungan dengan seni klasik dan pemikiran-pemikiran klasik. B. Teori estetika ekspresionis. Teori ini menyebutkan bahwa keindahan tidak selalu menjelma dari bentuknya, tetapi dari maksud dan tujuan atau ekspresinya. C. Teori estetika psikologis. Menurut teori ini, keindahan mempunyai 3 aspek. 1. Keindahan dalam arsitektur merupakan irama yang sederhana dan mudah. 2. Keindahan merupakan akibat dari emosi. 3. Keindahan merupakan akibat rasa kepuasan si pengamat. Adapun teori tentang nilai adalah sebagai berikut. 1. Kebebasan nilai dan keterikatan nilai. 2. Jenis-jenis nilai. 3. Hakikat nilai. 4. Kriteria nilai. 5. Status metafisik nilai. Dan 6. Karakteristik nilai.